Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar adik-adik? Semoga kalian masih tetap semangat dalam melakukan pembelajaran secara daring. Nah, kali ini kita masih membahas tentang teks editorial. Namun, lain KD yang akan nantinya kita akan capai. Nah, adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, dalam kompetensi dasar terdapat 4 indikator yang akan ingin kita capai. Nah, yang pertama dulu menganalisis struktur teks editorial. Dalam teks editorial itu yang paling umum dan paling utama itu terdapat 3 struktur teks editorial yang sangat penting dalam teks editorial itu. Nah, yang pertama itu pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan berupa peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial yang sebelumnya telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Nah, yang ketiga itu adalah penegasan. Penegasan merupakan kesimpulan, saran, atau rekomendasi yang terdapat di dalamnya. Nah, dalam hal ini juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu yang ingin dibahas. Selanjutnya, bagian B, menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Dalam kaidah kebahasaan itu terdapat 4 poin yang penting dan harus ada dalam teks editorial. Nah, yang pertama itu penggunaan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris itu merupakan kalimat pernyataan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Nah, misalnya itu pada kalimat seperti ini. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Nah, itu kita tidak mesti harus mendapat sebuah jawaban dari teks itu. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Menggunakan kata-kata populer ini harus ada sehingga mudah bagi khalayak atau orang lain untuk mencerna apa yang dimaksud dalam teks editorial tersebut. Nah, tujuannya juga agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dan dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Contohnya pada kata terkaget-kaget, pencitraan, dan menengarai. Kemudian poin ketiga yaitu menggunakan kata ganti petunjuk. Nah, menggunakan kata ganti petunjuk ini berupa kata-kata yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, ataupun hal-hal yang menjadi fokus utama dalam suatu pembahasan yang terdapat dalam teks editorial. Misalnya itu pada contoh yang telah ada di PPT ini, berdasarkan simpulan rapat itulah Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Nah, Minggu kemarin itu merupakan kata ganti petunjuk waktu. Nah, terus yang keempat, penggunaan konjungsi kausalitas. Nah, kata konjungsi kausalitas ini seperti kata konjungsi yang menjelaskan tentang hubungan sebab akibat suatu peristiwa itu terjadi. Misalnya, ada kata sebab, karena, oleh sebab itu. Nah, kita dapat melihatnya pada contoh yang telah saya tulis, yaitu pada kalimat, ia nyaris tertabrak mobil karena kurang berhati-hati. Nah, kata karena itu merupakan penggunaan konjungsi kausalitas.
Nah, jadi tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.